Selamat pagi Pak Has dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang bab 5 yaitu profit centers. Pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Erikson dengan NIM 2188. Saya Yuliana Kurnia Timune dengan NIM 23035. Saya Review Mediani dengan NIM 010. Saya Kiara Noktaria dengan NIM 029. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang profit centers atau pusat laba. Profit centers atau pusat laba adalah divisi atau unit uang bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran, serta memiliki kontrol atas biaya yang dikeluarkan. Manfaat dari profit center adalah membantu perusahaan mengidentifikasi produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, memfasilitasi analisis dan perbandingan saling antara divisi, membantu perusahaan memotong beberapa aktivitas secara menyeluruh, membantu perusahaan meningkatkan return of investment. Jadi, ketika kinerja suatu pusat pertanggungjawaban itu diukur berdasarkan laba, yaitu perbedaan antara pendapatan dan beban, maka pusat tersebut disebut sebagai pusat laba. Nah, laba di sini merupakan ukuran kinerja yang sangat berguna karena memungkinkan manajemen senior untuk menggunakan satu indikator yang komprehensif daripada beberapa indikator, atau yang beberapa di antaranya mungkin mengarah ke arah yang berbeda. Lalu, contohnya di sini itu ada Asia Brown Boveri. Lalu dari juga di sini ada pertimbangan umum. Nah, pertimbangan umum yang dimaksud di sini adalah organisasi yang mana setiap unit utama bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran. Nah, jadi proses tersebut disebut sebagai divisi analisasi. Nah, biasanya perusahaan membuat unit bisnis karena mereka telah memutuskan untuk mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada manajer operasional. Meskipun tingkat pendelegasian dapat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, di sini wewenang juga penuh untuk menghasilkan laba dan tidak pernah didelegasikan kepada satu segmen bisnis saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang condition for delegating profit responsibility atau syarat pendelegasian tanggung jawab keuntungan. Nah, di sini manajer itu harus memiliki akses informasi yang relevan, menjadi suatu cara untuk mengukur efektivitas trade-off yang dilakukan oleh manajer. Nah, banyak perusahaan manajemen atau keputusan manajemen yang melibatkan usulan untuk meningkatkan biaya dengan harapan peningkatan pendapatan penjualan yang lebih besar. Keputusan semacam ini itu dikatakan melibatkan trade-off biaya atau pendapatan. Nah, biaya iklan tambahan itu adalah salah satu contohnya. Sebelum keputusan trade-off tersebut dapat didelegasikan kepada manajer tingkat bawah, nah jadi di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi oleh manajer. Nah, yang pertama, manajer itu harus memiliki akses informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan seperti itu. Yang kedua itu harus ada cara untuk mengukur efektivitas trade-off yang dibuat manajer. Nah, langkah utama dalam menciptakan pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam suatu organisasi di mana kedua kondisi ini berlaku. Semua pusat pertanggungjawaban masuk ke dalam satu kontinum yang berkisaran dari pusat yang seharusnya menjadi pusat laba hingga pusat yang seharusnya tidak. Selanjutnya itu ada prevalence of profit centers atau prevalensi pusat laba. Nah, prevalence of profit centers atau prevalensi pusat laba ini mengacu pada penggunaan pusat laba yang meluas dalam organisasi. Nah, di sini itu contohnya perusahaan di Amerika Serikat. Nah, di situ ada pada buku teman-teman juga. Jadi dalam sebuah survei harta benda, itu ada 1000. Itu di perusahaan Amerika Serikat. Itu ada 638 tanggapan yang dapat digunakan. 93% berasal dari perusahaan yang memiliki 2 atau lebih pusat laba. Jadi di situ teman-teman ada lampiran juga 5.1. Jadi ada hasil survei dari negara lain juga menunjukkan keuntungan yang besar pada konsep pusat laba. Jadi di sini ada perhitungan Exhibit 5.1. Nah, di sini yang berjudul penggunaan pusat laba. Jadi di sini teman-teman ada N per A atau not applicable. Jadi di sini itu berarti data tidak tersedia atau tidak relevan. Nah, tabel ini nih itu menjelaskan tentang penggunaan pusat laba atau profit centers di 3 negara. Informasi ini memberikan tentang jumlah kuesioner yang dikirimkan. Nah, itu hanya tersedia untuk Amerika saja. Lalu ada jumlah tanggapan, itu jumlah tanggapan yang diterima itu hanya tersedia untuk Amerika Serikat. Lalu untuk tingkat responnya juga hanya tersedia untuk Amerika Serikat. Jumlah tanggapan yang dapat digunakan itu di sini ada ketiga negara ya teman-teman, ada Amerika Serikat, Belanda, dan India. Lalu presentasi perusahaan juga yang memiliki 2 atau lebih pusat laba itu di ketiga negara itu tersedia juga. Nah, untuk perhitungannya yang pertama ada Amerika Serikat teman-teman ya. Nah, Amerika Serikat ini jumlah kuesioner yang dikirim itu ada 1000, lalu jumlah tanggapannya 666, lalu tingkat responnya ada 67%. Nah, itu dihitung dari 66 ini dibagi 1000, lalu mendapatkan tingkat responnya 67%. Lalu ada jumlah tanggapan yang dapat digunakan. Nah, di sini ada 638. Lalu perusahaan dengan 2 atau lebih pusat laba. Di sini ada 93% dari 638 tanggapan yang dapat digunakan. Lalu di sini ada Belanda. Jadi di negara Belanda di sini jumlah tanggapan yang dapat digunakan itu ada 72. Lalu perusahaan dengan 2 atau lebih pusat laba ada 89%, itu dari 72 tanggapan yang dapat digunakan. Nah, data lainnya itu ada jumlah kuesioner tanggapan, tingkat respon, atau NA.
Lalu di sini ada India juga teman-teman. Nah, di sini jumlah tanggapan yang dapat digunakan itu ada 105. Lalu perusahaan dengan 2 atau lebih pusat labanya ada 68%. Nah, itu dari 105 tanggapan tadi teman-teman yang dapat digunakan. Lalu data lainnya itu atau jumlah kuesioner tanggapan tingkat responnya itu tidak tersedia di NA-nya tadi teman, atau NA itu tadi not applicable-nya. Nah, jadi kesimpulannya itu Exhibit 5.1 itu menunjukkan bahwa penggunaan pusat laba dengan 2 atau lebih unit adalah hal yang umum di ketiga negara tersebut, yaitu ada Amerika Serikat, Belanda, dan India. Nah, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda, Amerika Serikat itu memiliki presentasi tertinggi, yaitu memiliki presentasi sebesar 93%, lalu diikuti oleh Belanda itu 89%, lalu India 68%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang advantage of profit centers atau keuntungan pusat laba. Nah, di sini itu keuntungan pusat laba, di sini ada manfaat pusat laba. Dalam menetapkan unit organisasi sebagai pusat laba, di sini dapat memberikan keuntungan juga teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kualitas keputusan yang diambil dapat lebih baik karena dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada kecepatan keputusan operasional yang dapat ditingkatkan karena tidak perlu dirujuk ke kantor pusat perusahaan. Di sini itu contohnya ada bisnis Asia Brown Boveri di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik. Selanjutnya ada difficulties with profit center atau kesulitan dengan pusat laba. Kesulitan dengan pusat laba ini mengacu pada tantangan atau masalah. Jadi yang pertama itu hilangnya kontrol oleh manajemen puncak. Nah, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dibandingkan pengetahuan pribadi tentang suatu operasi yang memerlukan beberapa kehilangan kendali. Lalu, jika manajemen kantor pusat lebih mampu memiliki informasi lebih baik dibandingkan manajemen pusat laba pada umumnya, maka kualitas dari keputusan yang dibuat pada tingkat unit mungkin dikurangi. Lalu, tidak ada sistem yang sepenuhnya memuaskan untuk memastikan bahwa mengoptimalkan keuntungan dari setiap pusat laba akan mengoptimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai business units as a profit centers atau unit bisnis sebagai pusat keuntungan. Nah, sebagian besar unit bisnis dalam suatu perusahaan beroperasi sebagai pusat laba karena manajernya memiliki kendali atas pengembangan produk untuk menentukan barang dan atau jasa yang akan dibuat dan dijual, produksi untuk mengatur proses pembuatan barang atau jasa agar berjalan efisien, dan pemasaran untuk menentukan strategi penjualan dan distribusi. Karena memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya, manajer unit bisnis bertanggung jawab atas laba bersih unitnya. Namun, kewenangan mereka bisa dibatasi oleh berbagai faktor yang harus tercermin dalam desain dan operasi pusat laba. Nah, business unit as a profit center ini juga memiliki kendala kewenangan unit bisnis atau constraint on business unit. Nah, agar pusat laba dapat berfungsi maksimal, idealnya unit bisnis memiliki otonomi penuh seperti presiden perusahaan independen. Namun, dalam praktiknya hal ini tidak memungkinkan karena perusahaan akan kehilangan manfaat skala ekonomi dan sinergi. Dan manajemen senior tetap harus menjalankan tanggung jawabnya. Nah, kemudian constraint on business unit authority ini atau kendala dari unit bisnis lain ini terbagi menjadi dua, yaitu constraint from other business unit atau kendala dari unit bisnis lain, dan constraint from corporate management atau kendala dari manajemen perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai constraint from other business unit atau kendala dari unit bisnis lain. Dalam perusahaan dengan banyak unit bisnis, seringkali terjadi ketergantungan antar unit. Tantangan muncul saat unit bisnis harus berbagi tanggung jawab dalam 3 keputusan utama, yakni 1. Keputusan produk, barang atau jasa apa yang dibuat dan dijual. Nah, jika satu unit bisnis mengembangkan produk dan unit lain bertanggung jawab atas produksinya, perlu ada koordinasi agar berjalan lancar. 2. Keputusan pemasaran, bagaimana, di mana, dan dengan harga berapa barang atau jasa akan dijual. Nah, jika dua unit bisnis menjual produk yang mirip, bisa terjadi persaingan internal yang tidak sehat. 3. Keputusan penggandaan atau sumber daya, bagaimana memperoleh atau memproduksi barang atau jasa. Nah, jika unit bisnis berbagi sumber daya, misalnya fasilitas produksi atau tenaga kerja, perlu ada aturan yang jelas mengenai pembagian biaya dan tanggung jawab. Jika satu lini produk tergantung pada lebih atau satu unit bisnis, maka sulit untuk mengukur kontribusi masing-masing unit bisnis terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. 2. Constraint from corporate management atau kendala dari manajemen perusahaan. Selain kendala dari unit bisnis lain, manajemen korporat juga memperlakukan batasan pada unit bisnis. Kendala ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kendala strategis atau strategic constraint. Nah, keputusan-keputusan penting, terutama dalam investasi, tetap berada di tangan manajemen senior. Unit bisnis harus bersaing untuk mendapatkan alokasi dana yang terbatas. Rencana ekspansi suatu unit bisa gagal jika unit bisnis dianggap memiliki proyek yang lebih menarik oleh manajemen senior. Contohnya, Kinko's awalnya setiap unit mengurus pembiayaan sendiri. Namun setelah pembiayaan dipusatkan pada tahun 1996, biaya bunga turun dari $50 juta menjadi $30 juta. Kedua, kendala keseragaman atau uniformity constraint. Perusahaan sering menerapkan standar yang sama untuk semua unit bisnis, seperti sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan etika dan hubungan masyarakat, kebijakan sumber daya manusia. Contoh, Nestle lebih fleksibel dengan membiarkan unit bisnisnya melaporkan ke kantor pusat dalam 4 bahasa.
Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, karena manajemen seniornya menguasai beberapa bahasa. 3. Kendala ekonomi sentralisasi atau centralization constraint. Untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi, perusahaan sering melakukan sentralisasi sistem atau kebijakan. Salah satu contoh yang sering diterapkan oleh penyatuan sistem teknologi informasi agar lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Contohnya, Oracle berhasil mengurangi anggaran IT dari $600 juta menjadi $400 juta dengan mengkonsolidasikan 60 sistem pusat laba yang sebelumnya terpisah. Sekarang saya akan membahas mengenai other profit centers atau pusat keuntungan lainnya. Profit center umumnya diterapkan pada unit bisnis utama yang menghasilkan produk atau layanan utama perusahaan. Namun, konsep ini juga bisa diperluas ke unit lain seperti pemasaran, manufaktur, layanan, atau cabang perusahaan. Dengan menjadikan unit-unit ini sebagai profit center, perusahaan dapat mendorong efisiensi dan tanggung jawab keuangan di berbagai bagian organisasi. Kemudian di sini ada functional units as profit centers. Beberapa unit fungsional dapat dijadikan profit center jika manajernya memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya. Dalam pemasaran misalnya, unit ini bisa diberi tanggung jawab atas strategi, harga, dan promosi, sehingga mereka bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan. Sementara itu, unit manufaktur bisa dijadikan profit center dengan menggunakan sistem harga transfer, di mana biaya produksi dihitung sebagai harga jual internal ke unit lain dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada service and support units as profit centers. Layanan pendukung seperti IT, pemeliharaan, dan customer service biasanya dianggap sebagai cost center, tetapi bisa diubah menjadi profit center dengan membebankan biaya kepada unit lain dalam perusahaan atau menawarkan layanan ke pihak eksternal. Misalnya, Singapore Airlines mengubah divisi teknisnya menjadi profit center dengan menyediakan layanan pemeliharaan pesawat tidak hanya untuk maskapai mereka sendiri, tetapi juga untuk klien eksternal. Ini membantu mengurangi beban biaya internal dan bahkan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Kemudian di sini ada Exhibit 5.2 menunjukkan bagaimana perusahaan membebankan biaya administratif ke unit-unit lain dalam organisasi. Misalnya, divisi IT bisa mengenakan biaya kepada unit lain berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan sistem atau layanan IT. Metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan biaya ini bisa bermacam-macam. Yang pertama ada metode berdasarkan penggunaan, di mana unit yang lebih banyak memakai layanan dikenakan biaya lebih besar. Contohnya, jika departemen pemasaran sering menggunakan data analytics dan tim IT, mereka akan membayar lebih dibanding unit lain yang jarang menggunakannya. Kedua, ada metode prorated atau pembagian biaya secara proporsional berdasarkan jumlah unit atau ukuran unit. Misalnya, divisi IT bisa mengenakan biaya kepada unit lain berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan sistem atau layanan IT. Metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan biaya ini bisa bermacam-macam. Di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode berdasarkan penggunaan, di mana unit yang lebih banyak memakai layanan dikenakan biaya yang lebih besar. Contohnya, misalnya jika departemen pemasaran lebih sering menggunakan data analitik dari tim IT, mereka akan membayar lebih dibanding unit lain yang jarang menggunakannya. Kemudian yang kedua ada metode prorated atau pembagian biaya secara proporsional berdasarkan jumlah unit atau ukuran unit. Misalnya, semua unit membayar biaya administrasi dalam jumlah yang sama tanpa memperhitungkan tingkat penggunaan layanan. Kemudian yang terakhir ada metode lain yang bisa berupa tarif tetap atau sistem negosiasi di antara unit-unit dalam perusahaan. Melalui sistem ini, perusahaan mendorong transparansi dalam alokasi biaya dan memastikan bahwa setiap unit memahami nilai dari layanan yang mereka gunakan. Ini juga memotivasi unit administratif untuk lebih efisien karena mereka harus bersaing dengan opsi layanan eksternal. Selanjutnya itu buku profitabilitas merupakan aspek utama dalam mengevaluasi kinerja pusat dalam sebuah perusahaan. Pengukuran profitabilitas tidak hanya digunakan untuk menilai pencapaian keuangan suatu unit bisnis, namun juga sebagai alat untuk mengarahkan manajer dalam mengambil keputusan yang lebih efektif. Dalam manajemen keuangan ada 2 perspektif utama dalam pengukuran profitabilitas. Pertama, pengukuran kinerja manajer berfokus pada bagaimana manajer pusat laba mengelola operasi mereka, termasuk keputusan yang mempengaruhi pendapatan dan biaya. Tujuan dari pengukuran ini merupakan untuk memberikan umpan balik dan insentif yang mendorong manajer dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, itu pengukuran kinerja ekonomi. Pengukuran kinerja ekonomi ini bertujuan untuk menilai kontribusi pusat laba terhadap perusahaan secara keseluruhan. Dalam ukuran ini mempertimbangkan semua biaya dan pendapatan terkait dengan pusat laba, termasuk alokasi biaya dan kantor pusat dan pajak. Yang kedua yaitu jenis pengukuran profitabilitas. Dalam jenis pengukuran profitabilitas ini memiliki 5 jenis. Pertama, margin kontribusi, dihitung dengan mengurutkan total biaya variabel dari pendapatan. Biaya variabel mencakup semua pengeluaran yang berubah secara langsung sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan seperti bahan baku dan biaya pemasaran berbasis volume. Yang kedua yaitu biaya langsung, diperoleh dengan mengurangi biaya tetap langsung dari margin kontribusi. Biaya tetap langsung meliputi pengeluaran secara eksklusif terkait dengan unit bisnis seperti sewa gedung, gaji manajer, dan biaya operasional yang tidak dapat dibagikan ke unit lain. Dan yang ketiga yaitu laba yang dapat dikendalikan. Jenis pengukuran ini mencerminkan laba setelah dikurangi semua biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh manajer pusat. Biaya yang tidak berada dalam kendali langsung seperti pajak dan sebagian besar biaya kantor pusat. Ini merupakan tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Yang keempat yaitu pendapatan sebelum pajak. Dalam metode ini semua biaya overhead perusahaan dialokasikan ke pusat laba berdasarkan proporsi tertentu. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih realistis mengenai profitabilitas pusat sebelum pajak diperhitungkan. Yang terakhir yaitu laba bersih. Perusahaan menilai kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih setelah pajak penghasilan. Namun terdapat 2 alasan utama yang
menata penggunaan ukuran ini. Pertama, laba setelah pajak biasanya memiliki proporsi yang tetap terhadap laba sebelum pajak, sehingga memasukkan pajak penghasilan dalam evaluasi tidak memberikan manfaat tambahan. Yang kedua, yaitu karena sebagian besar keputusan yang berdampak pada pajak penghasilan dibuat di tingkat kantor pusat. Menilai manajer pusat laba berdasarkan hasil dari keputusan tersebut dianggap kurang tepat. Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu di mana pajak penghasilan efektif dapat berbeda di antara pusat laba. Selanjutnya yaitu pendapatan. Dalam menentukan metode yang tepat untuk mengatur pendapatan merupakan aspek paling penting dalam pelaporan keuangan. Pertimbangan utama meliputi apakah pendapatan sebaiknya dicatat saat pesanan dilakukan, saat barang dikirim, atau ketika pembayaran diterima. Selain itu, ada tantangan lain terkait pendapatan yang melibatkan lebih dari satu pusat laba, di mana setiap unit yang kontribusi dalam transaksi idealnya mendapatkan pengakuan yang sesuai. Dan kemudian yaitu pertimbangan manajerial. Kesulitan dalam menilai kinerja pusat laba sering disebabkan oleh tidak adanya perusahaan antara evaluasi manajer dan pengukuran ekonomi secara pusat laba. Manajer sebaiknya dinilai berdasarkan faktor yang dapat mereka mempengaruhi, meskipun tidak sepenuhnya dalam kendali mereka, seperti biaya langsung pusat. Penilaian berdasarkan laba setelah pajak hanya relevan jika manajer dapat mempengaruhi sejumlah pajak yang dibayarkan, sementara faktor di luar kendali seperti fluktuasi mata uang itu sebaiknya dikecualikan. Namun pendekatan ini tidak sepenuhnya menghilangkan masalah, karena tingkat pengaruh manajer bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis varians tetap penting dalam menilai kinerja meskipun masih memerlukan penilaian subjektif. Cara terbaik untuk meningkatkan akurasi adalah dengan menghilangkan faktor di luar kendali manajer atau menyajikannya dalam laporan yang tidak menimbulkan varians atau tidak relevan. Selanjutnya kita masuk ke profit center income statement. Dalam tabel ini merupakan contoh laba rugi untuk sebuah profit center atau pusat laba. Profit center adalah unit bisnis dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sendiri, serta dievaluasi berdasarkan laba yang dihasilkan. Laporan ini memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana laba bersih dihitung dengan mengurangkan berbagai komponen biaya dan pendapatan. Yang pertama ini ada revenue, itu senilai $1.000. Kemudian yang kedua itu cost HPP atau harga pokok penjualan, itu seharga 600. Harga pokok penjualan ini merupakan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual, termasuk bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga itu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan yang setelah dikurangi HPP dan biaya variabel. Ini merupakan seberapa besar kontribusi penjualan terhadap biaya tetap dan laba. Dalam rumusnya itu pendapatan dikurang HPP dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi. Itu $1.000 dikurangi 600 dikurang 140 mendapat total 220. Kemudian yang itu di sini ada biaya tetap dari laba langsung. Ini dikurangi dari 220 dikurangi 90 mendapatkan laba langsungnya sebesar 130. Kemudian ada biaya korporat yang dapat dikendalikan, yang dimana laba langsung ini dikurangi dengan biaya korporat yang dapat dikendalikan, yaitu mendapatkan hasil 120. Kemudian ada alokasi korporat lainnya, yang dimana laba yang dapat dikendalikan ini dikurangi dengan alokasi korporat lainnya mendapatkan hasil total sebesar $100 atau laba sebelum dipajak. Setelah itu ada pajaknya, itu sebesar $40, yang dimana $100 ini dikurangi dengan $40 mendapatkan laba sebesar $60. Kemudian dalam exhibit 5.4 ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan alokasi biaya aset tetap selama masa pakainya. Formulir ini dicatat sebagai beban operasional pusat laba. Dalam tabel ini contohnya Amerika Serikat, hampir semua atau 98% perusahaan di Amerika Serikat mengalokasikan beban penyusutan ke laba, sama dengan India, namun berbeda dengan Belanda. Sebesar 96% perusahaan di Belanda juga mengalokasikan beban penyusutan ke pusat laba. Yang kedua ada fixed expense atau biaya tetap yang ditanggung oleh pusat laba, yang dimana 99% di Amerika Serikat memasukkan biaya tetap sebagai bagian dari perhitungan dari laba pusat. Namun berbeda dengan Belanda dan India, kedua negara ini tidak memiliki data atau data yang tidak relevan untuk perusahaan di Belanda maupun India dalam konteks biaya tetap. Kemudian beban umum dan administrasi. Untuk Amerika Serikat sendiri, sebagian besar perusahaan atau sekitar 64% perusahaan di AS mengalokasikan biaya umum dan administrasi ke pusat laba. Belanda hanya kurang dari separuh perusahaan di Belanda, yaitu sebesar 44% mengalokasikan biaya ini ke pusat laba. Namun berbeda dengan India, tidak ada data atau tidak memasukkan datanya ke dalam perusahaan ke indeks ini, karena perusahaan India ini tidak memiliki data yang relevan untuk perusahaan terkait beban ini. Yang keempat yaitu ada beban pajak penghasilan.
Laba pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah berdasarkan laba yang dihasilkan. Sekitar 40% perusahaan di AS memasukkan beban pajak dalam perhitungan laba pusat. Kemudian sebesar 20% perusahaan di Belanda yang memasukkan beban pajak dalam perhitungan laba pusat laba. Dan India, dari kedua negara ini presentasi India lebih rendah, hanya 10% perusahaan di India yang memasukkan beban pajak dalam perhitungan laba pusat. Pada kesimpulannya, perbedaan praktik antara negara ini, dari mana Amerika Serikat, hampir semua pengeluaran utama dari penyusutan, biaya tetap, dan biaya umum dialokasikan ke pusat laba, mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perhitungan laba. Sedangkan di Belanda, pengalokasian beban pajak dan biaya umum lebih jarang digunakan dibandingkan AS. Dan India, praktik pengalokasian pajak penghasilan dan biaya umum hampir tidak dilakukan, menunjukkan fokus pada perhitungan laba yang lebih sederhana. Dalam praktiknya, beban penyusutan merupakan jenis biaya yang paling sering dialokasikan ke pusat laba di semua negara dengan tingkat alokasi itu sebesar 96% hingga 98%. Dalam implikasi manajerialnya, pendekatan ini mencerminkan perbedaan budaya dan kebijakan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pusat. Perusahaan di negara seperti Amerika Serikat lebih cenderung menggunakan metode yang lebih kompleks untuk memastikan bahwa setiap pusat laba bertanggung jawab atau proporsi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.